Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nelly Kristina Syanturi, NPM 2009100199. Saya dari kelas F, program studi PGSD, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, di video ini saya akan membawakan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI MPD. Nah, di video ini saya akan membahas terkait dengan mahasiswa menggunakan aplikasi strategi pembelajaran dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga, mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Maka ringkasnya RPP adalah rencana operasional kegiatan pembelajaran setiap atau beberapa kompetensi dasar dalam setiap tatap muka di kelas. Lingkup RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Nah, poin yang kedua, langkah-langkah RPP, di mana terdapat yang pertama mencantumkan identitas yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Output hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran. Bila pembelajaran dilakukan lebih dari satu pertemuan, ada baiknya tujuan pembelajaran juga dibedakan menurut waktu pertemuan, sehingga tiap pertemuan dapat memberikan hasil. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran, dapat mengacu pada indikator. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan sebagai modal atau pendekatan pembelajaran, tergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Karena itu, pada bagian ini dicantumkan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran peserta didik. Yang A, pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya pendekatan proses, kontekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, saintifik, dan sebagainya. Yang B, metode-metode yang digunakan, misalnya seperti ceramah, inquiry, discovery, observasi, diskusi, e-learning, dan sebagainya. Yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai suatu kompetensi dasar, langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam satu pertemuan yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kegiatan inti, berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui peserta didik untuk dapat mengkonstruksi ilmu sesuai dengan skemata atau framework masing-masing. Yang ketiga, kegiatan penutup, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk membuat rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi hasil belajar peserta didik, dan tindak lanjut pembelajaran atau dapat berupa kegiatan di luar kelas, di rumah, atau tugas sebagai bagian pengayaan. Yang keenam, memilih sumber belajar.
Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Yang ketujuh, menentukan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang kedelapan, menentukan penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai. Poin yang ketiga yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Cara menyusun RPP yang baik dan benar yaitu yang pertama, RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Yang kedua, RPP yang baik itu jelas. Siapapun yang mengajarkan akan bisa membaca dan melakukan karena di dalamnya dipaparkan tahap demi tahap atau proses. Yang ketiga, RPP menggambarkan prosedur, struktur organisasi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang keempat, susunan indikator dalam RPP guru melibatkan 3 aspek yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, tetapi tidak harus semua. Dan yang kelima, tujuan pembelajaran wajib memuat ABCD atau lebih jelasnya audience, behavior, condition, dan degree. Maksudnya dalam tujuan pembelajaran harus terdapat peserta didik atau audience, tingkah laku belajar, behavior, kondisi belajar, condition, dan tingkat keberhasilan, degree. Dan yang keenam, ciri-ciri indikator yang kreatif dalam menyusun RPP adalah berorientasi pada produk yang akan dibuat oleh siswa. Misalnya, siswa membuat jurnal umum, serta banyak lagi jenis penugasan yang kreatif dan memaksa siswa mempraktikkan berpikir tingkat tinggi. Yang ketujuh, RPP berisi kegiatan-kegiatan yang terstruktur. Jika tidak terstruktur, kemungkinan besar akan berantakan. Dan yang ke-8, langsung mengajar tanpa RPP boleh saja, asal sang pendidik sudah mengerti dan mendokumentasikan skenario pembelajaran 1 tahun. Yang ke-9, standar khusus RPP, ada langkah-langkah awal, inti, akhir, serta disertakan jenis penilaiannya. Dan yang terakhir atau yang ke-10, yaitu penilaian diupayakan memuat penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Demikianlah pemaparan materi ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nika Smart, Nika Jaya.